Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muhsin Salim dari Prodi Pendidikan Bisnis kelas 2A, kelas 2B. Eh, NIM saya 2105766. Pada kali ini saya akan mempresentasikan terkait supervisi pendidikan eh, untuk tugas mata kuliah pengelolaan pendidikan oleh Dr. Cepi Triatna MPD. Supervisi pendidikan, menurut Rifai pada bukunya yang diterbitkan pada tahun 1992 adalah merumuskan istilah Rifai merumuskan istilah supervisi pendidikan merupakan pengawasan profesional, sebab hal ini di samping bersifat lebih spesifik juga melakukan pengamatan terhadap pengawasan akademik yang mendasarkan pada kemampuan ilmiah, dan pendekatannya pun bukan lagi pengawasan manajemen biasa yang bersifat human, tetapi lebih bersifat menuntut kemampuan profesional yang demokratis dan humanistik oleh para pengawas pendidikan. Istilah supervisi atau pengawasan dalam kelembagaan pendidikan diidentikan dengan supervisi pengawasan profesional. Hal ini tentu dihadapkan pada berbagai peristiwa dan kegiatan. Contoh, jika pengawasan dilakukan oleh kepala sekolah, maka pengawasan dilakukan untuk melihat kinerja guru dalam melaksanakan pembelajaran terhadap siswa. Namun, jika supervisi dilakukan oleh pengawas satuan pendidikan, maka kepala sekolah dalam konteks kelembagaan jelas menjadi tujuan utama dalam meningkatkan mutu pendidikan secara menyeluruh. Supervisi pendidikan memiliki 3 jenis. Yang pertama ada supervisi akademik, yang kedua ada supervisi administrasi, dan yang ketiga ada supervisi lembaga. Supervisi akademik adalah supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada masalah-masalah akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan kegiatan pembelajaran pada waktu siswa saat proses pembelajaran. Yang sebelumnya saya tadi belum membahas tentang supervisor. Supervisor adalah orang yang melakukan supervisi tersebut. Di sini supervisor itu bisa jadi kepala sekolah yang mensupervisi guru, atau bisa juga kepala sekolah disupervisi oleh orang dari lembaga pendidikan yang lebih tinggi, seperti dinas. Jika di Indonesia di sini ada dinas pendidikan. Saya lanjut lagi ke supervisi administrasi, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran. Yang ketiga ada supervisi lembaga, yaitu supervisi yang menitik beratkan pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di sentral sekolah. Jika supervisi akademik dimaksudkan untuk meningkatkan pembelajaran, maka supervisi lembaga dimaksudkan untuk meningkatkan nama baik sekolah atau kinerja sekolah. Jika biasanya kita mengenalnya dengan istilah akreditasi. Nah, ada akreditasi A, B, itu adalah salah satu bentuk supervisi lembaga, yaitu di mana sekolah dalam hal ini lembaga yang lebih kecil, sekolah disupervisi oleh lembaga yang lebih besar, yaitu dinas. Selanjutnya ada 4 tujuan supervisi pendidikan. Kali ini saya akan membawakan 4 tujuan supervisi pendidikan menurut Made Pidarata dalam bukunya yang diterbitkan pada tahun 2009. Menurutnya, supervisi pendidikan memiliki tujuan adalah membantu menciptakan lulusan optimal dan kuantitas dan kualitas. Yang kedua ada membantu mengembangkan pribadi, kompetensi, dan sosialnya. Di sini maksudnya adalah bagi sosialnya siswa.
Yang ketiga ada membantu kepala sekolah mengembangkan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat. Yang keempat adalah ikut meningkatkan kerjasama dengan masyarakat atau komunitas sekolah. Berdasarkan empat tujuan tadi dapat disimpulkan bahwa tujuan diadakannya supervisi adalah untuk mengembangkan situasi belajar mengajar yang lebih baik dengan cara membantu guru-guru dalam meningkatkan kinerjanya dalam rangka pembentukan pribadi anak secara maksimal. Teknik supervisi selanjutnya ada teknik supervisi pendidikan. Teknik supervisi merupakan cara yang ditempuh dalam mencapai tujuan tertentu, baik yang berhubungan dengan penyelesaian masalah guru-guru dalam mengajar, masalah kepala sekolah dalam mengembangkan kelembagaan, serta masalah lain yang berhubungan serta berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan. Teknik ini biasa digunakan oleh supervisor dalam mensupervisi objeknya. Teknik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada teknik individual dan teknik supervisi kelompok. Yang pertama ada teknik supervisi individual, itu seperti kunjungan dan observasi kelas. Ini lazim sekali dilakukan jika biasanya di sekolah-sekolah, di kelas-kelas di SMA, ada guru yang selama beberapa periode tertentu, ada guru BK atau kepala sekolah yang tiba-tiba masuk ke kelas untuk melihat bagaimana proses pembelajaran. Nah, itu tersebut merupakan salah satu bentuk dari supervisi dengan menggunakan teknik individual, yaitu teknik observasi kelas atau kunjungan. Yang kedua ada teknik individual conference, yang ketiga ada kunjungan antar guru-guru, yang keempat evaluasi diri, yang kelima supervisory bulletin, yang keenam professional reading, yang ketujuh professional writing. Selanjutnya ada teknik kelompok. Nah, teknik kelompok ini adalah teknik yang digunakan oleh supervisor dalam mengsupervisi secara objek secara bersamaan, beberapa objek secara bersamaan dalam sebuah kelompok, yaitu bisa saja rapat staf sekolah, orientasi guru baru, kurikulum laboratori, kepanitiaan, perpustakaan profesional, demonstrasi mengajar, lokakarya, field trip for staff, personel, panel, or forum discussion, in serving training. Yang terakhir ada organisasi profesional. Nah, selanjutnya ada 3 kompetensi supervisor pendidikan. Dalam mensupervisi pendidikan, supervisor tidak bisa semena-mena. Mereka harus orang-orang yang kompeten. Nah, orang-orang yang kompeten tersebut dinilai dari apa? Dinilai dari memiliki 3 kompetensi berikut. Yang pertama ada kompetensi teknikal. Kompetensi teknikal adalah dimensi yang berkaitan dengan kemampuan menggunakan pengetahuan, metode, teknik, dan peralatan dalam melaksanakan kurikulum yang ada. Mohon maaf, ini sepertinya typo ya, bukan 2004. Dan sistem penilaiannya. Jika sekarang itu ada kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka, beserta sistem penilaiannya. Yang kedua ada kompetensi human. Nah, kompetensi human adalah keterampilan dalam supervisi merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar mau melakukan perubahan untuk perbaikan atau peningkatan. Untuk itu, seorang supervisor harus mampu berkomunikasi dengan baik, termasuk kemampuan yang menyampaikan saran dengan baik, yaitu mudah dimahami. Jadi, seorang supervisor harus menguasai pengetahuan tentang substansi yang dipantau dan dievaluasi, memiliki keterampilan berhubungan dengan orang lain termasuk berkomunikasi, dan memiliki keterampilan dalam pengelolaannya. Yang ketiga ada kompetensi manajerial. Kompetensi manajerial sama seperti basic manajerial yang lain, yaitu mencakup perencanaan organisasi, staffing, pendelegasian tanggung jawab, pengarahan, dan pengendalian. Keterampilan manajerial supervisor juga mencakup kemampuan menghubungkan kerja unit dengan satu unit dengan unit yang lain,
bagian dari lembaga pendidikan. Kerja unit ini bisa berupa hasil kerja guru satu dengan lainnya atau kerja dari staf administrasi sebagai pendukungnya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.